Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik prosa fiksi. Nah, prosa fiksi atau novel dibangun dengan dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Menurut Ismawati pada tahun 2013, sebagai cipta sastra yang kompleks, fiksi mengandung berbagai unsur antara lain keindahan, kontemplasi yang berhubungan dengan nilai atau renungan, media pemaparan, dan unsur-unsur intrinsik yang berhubungan dengan ciri fiksi sebagai suatu teks sastra. Berikut adalah unsur intrinsik tersebut. Yang pertama yaitu tokoh, tema, setting, plot, dan amanat. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun yang terkandung di dalam suatu karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik merupakan struktur yang menjadi pondasi awal sebuah karya sastra. Pada umumnya, unsur intrinsik terdiri tema, tokoh dan penokohan, latar, bahasa, dan amanat. Kalimat tadi merupakan pendapat dari Hasanuddin pada tahun 2015. Menurut Tarigan, pada tahun 2015, mengutip dari 3 sumber, unsur intrinsik memiliki beberapa butir. Maka nampak adanya persamaan dan perbedaan mengenai kuantitas unsur-unsur fiksi itu. Untuk keperluan kita, ketiganya akan digabungkan menjadi satu kesatuan yang bulat. Dengan demikian, unsur-unsur fiksi yang akan diperbincangkan mencangkup tema, ketegangan, dan pembayangan, alur, pelukisan tokoh, konflik, kesegaran dan konflik, latar, pusat, kesatuan, logika, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur secara faktual akan dijumpai jika seseorang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut membangun cerita. Unsur yang dimaksud yaitu peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain menurut Nur Giantoro pada tahun 2013. Nah, berdasarkan rangkuman dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa berikut ini ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. Mendeskripsikan tema sebagai ide sebuah cerita. Pengarang dalam menulis ceritanya bukan sekedar mau bercerita, tetapi mengatakan sesuatu pada pembacanya. Sesuatu yang mau dikatakannya itu bisa sesuatu masalah kehidupan, pandangan hidupnya tentang kehidupan ini, ataupun komentar terhadap kehidupan ini. Nah, yang kedua yaitu latar atau setting. Menurut Tarigan pada tahun 2015, latar adalah latar belakang fisik, unsur tempat dan ruang dalam suatu cerita. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas agar memberikan kesan realitas kepada pembaca, menciptakan tempat atau peristiwa yang seolah-olah ada. Dalam cerita fiksi, latar atau setting bukan hanya sebagai latar yang membuat cerita itu menjadi nyata. Latar juga berfungsi sebagai alat untuk perkembangan daya imajinasi dan psikologis membaca. Karena pembaca dapat menggambarkan suasana atau peristiwa tertentu dengan imajinasi yang mereka miliki dan melukiskan bagaimana peristiwa yang terdapat dalam cerita. Di samping dapat mengimajinasikan peristiwa-peristiwa, pembaca juga dapat melukiskan tokoh yang terdapat dalam cerita. Kemudian ada alur atau plot. Ada dua teknik pengaluran, yaitu dengan jalan progresif atau alur maju, yaitu dari awal, tengah, atau puncak akhir terjadinya peristiwa, dan yang kedua dengan jalan regresif, yaitu alur mundur, yaitu bertolak dari akhir cerita menuju tahap tengah dan puncak dan berakhir pada tahap awal. Tahap progresif bersifat linear, sedangkan tahap regresif bersifat non-linear. Alur atau plot ini adalah trap atau dramatik konflik. Pada prinsipnya, seperti juga bentuk-bentuk sastra lainnya, suatu fiksi haruslah bergerak dari suatu permulaan melalui suatu pertengahan menuju suatu akhir yang dalam dunia sastra lebih dikenal sebagai eksposisi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian ada tokoh atau penokohan. Menurut Amiruddin pada tahun 2013, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita yang disebut tokoh.
dan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan cerita. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam cerita fiksi memang milik pengarang, yang antara lain berupa pandangan hidup dan tafsirannya terhadap kehidupan. Kemudian yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan melalui cerita. Amanat baru dapat ditemukan setelah pembaca menyelesaikan seluruh cerita yang dibacanya. Amanat biasanya berupa nilai-nilai yang dititipkan penulis cerita kepada pembacanya. Sekecil apapun nilai cerita pasti ada. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Thank you for watching. See ya!